Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini, saya dulu lah kameranya ya. Oke, jadi praktikum kita hari ini kebalik gak sih di kalian kameranya? Kebalik ya? Oke, ini sementara pakai video dulu ya. Tadi saya cek ke Pak Agus, tingkat 1 memang belum belum ada kepastian itu kapan joinnya. Jadi saya juga tidak tahu gitu sebetulnya boleh tidaknya ke kampus. Tapi tadi saya cek di kampus sih kosong ya. Kalau mau ini suara saya ada gak sih? Ada ya? Ada berapa? Hilang suara. Ya. Oke, ini sudah ada mikropipet. Ini punya saya sendiri itu. Nah, di sini saya punya sampel ada air keran ya. Ini air keran kelihatan silau ya. Ini sudah saya tulisin air keran di rumah saya ya. Ini dari Artesis gitu. Jadi kan membuat larutan itu yang pertama air sebagai pelarut. Kalau pelarut air, kalau alkohol jangan dicek biasanya ya. Kalau alkohol cenderung di apa namanya sudah ya jarang di QC karena kontaminannya jarang ya. Dia diuapkan kemudian dikondensasi gitu. Didestilasi untuk dapat alkohol. Jadi sudah jarang ada logam dan sebagainya. Tapi kalau air sebagai pelarut murni itu kita kadang sulit membedakan karena ini contohnya ini jernih ya, ini jernih. Ini juga jernih. Kemudian ini juga jernih ya. Ini kelihatan galaganya. Kalian mungkin ini bacanya apa? Amidis ya. Amidis ini amidis. Kemudian ini demin ya. Saya punya aquademin. Jadi kalau saya risetnya di rumah, jadi ada lab di rumah saya sendiri. Jadi semua air ini ada gitu ya. Ini air keran, tadi sudah diberitahu. Kemudian ini aquademin dan ini amidis. Amidis berarti air minum. Kalau ini air demin ya, bebas mineral, berarti bebas ion. Bebas ion ya. Ini kurang ke bawah kamera. Oke, kelihatan ya. Yang ini air bebas ion ya. Jadi bebas ion, bebas bakteri nggak menurut kalian? Enggak ya. Jadi air bebas ion itu hanya ionnya saja yang dibuang, tetapi bakteri, bau mungkin masih ada ya, seperti itu. Nah, yang paling penting itu sebetulnya pengecekan pH. pH, benar nggak airnya sekitar 5,5 sampai 6 ya. Itu untuk air aquademin standarnya, kemudian amidis nih air minum berapa sih pH-nya termasuk saya sih ambil di rumah pakainya amidis, nggak tahu kalian pakai aqua atau pakai apa di rumah ya, atau pakai depot isi ulang juga saya nggak tahu ya. Cuma kalau untuk minum tidak main-main karena banyak anak kecil jadi khawatirnya sakit perut gitu ya, seperti itu. Nah ini larutan yang tadi saya timbang sebetulnya. Ini larutan AgNO3 ya. AgNO3 ini dilarutkan dalam rangka apa sih AgNO3 dilarutkan? AgNO3 dilarutkan dalam rangka sebagai pelarut untuk mengecek keberadaan klorida ya. Jadi MgCl, KCl, RaCl yang ada di dalam air itu kecek karena klorida tidak boleh ada di dalam air karena nanti bisa merusak sel pada saat kita membuat larutan pewarna misalkan ya, berarti metilin blue. Airnya harus air apa? Air keran atau air apa gitu ya, harus jelas. Gitu. Ini biar ke setting semuanya kameranya gitu. Oke, cuma muka saya nggak ada, nggak apa-apa ya. Yang penting ada dengan pandemi, nah segala macam harus ini ya harus apa tuh harus kreatif gitu ya. Ini air keran, air minum, air demin ya bebas ion. Nah ini buat apa nanti kita terangkannya. Ini apa tuh? Ini tuh labu ukur 5 mili ya, kecil sekali. Kemudian ini mikropipet atau
otopipet, ada yang bilang otopipet ya 1000 ya. Jadi kalau saya di rumah punya alat-alat ini karena kemarin sebelum kuliah ini dulu praktek di lab klinik ya. Jadi saya punya lab klinik kerjasama dengan dokter. Nah ini ada ya, ini tip biru. Ingat kemarin kita harus tercelup berapa? Tercelup sepertiganya ya. Jangan tercelup semua. Jadi kalau masuk ke dalam larutan ini harus sepertiganya. Jangan tercelup semua sampai dasar gitu ya. Apalagi sampai membasahi bagian penancepnya begitu. Nah ini sebentar. Ini peralatan yang saya perlukan. Kemudian saya juga bukan perlu punya. Ini namanya timbangan. Ini on ya. Di sini kelihatan ya. Kelihatan di layar ya. Ada. Nah ini timbangan nggak tahu. Dibilang analitik nggak tahu juga. Ini kalau di Tokopedia atau di Wikipedia atau di Bukalapak gitu ya, nggak tahu 150 atau berapa gitu. Cuma menurut saya sih bagus ya, kreatif, kita itu harus kreatif. Ini sebenarnya timbangan suka dipakai oleh saya nih, lihat kuning-kuning ini, bekas nimbang FPCL3 ya, bekas nimbang FPCL3 jadi ada kuning ininya tangan sayanya gitu. Jadi si timbangan ini tuh, ini kita tera ya, jadi nggak apa-apa ini mah ada buat demo. Ini modenya ada mau satuan Jerman, satuan Indonesia, gram ya, mau satuan berapa. Cuma ini 3 digit. Langkah pertama kalau kita punya timbangan adalah mentera. Ya, kalau dipencet ter, hasilnya 0. Kenapa itu gerak terus? Karena dia punya sensor gravitasi. Nah, saya giniin deh, kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Ini pindahin dulu deh. Ya, kita lihat timbangan. Tadi saya nimbang AGN03 itu 1,7 gram. Ini volumenya berapa mili? 100 mili ya. 100 mili. Jadi, bagi yang belum paham, apa itu AGNO3 1,7%, kalian timbang dulu dengan cara TER. Ya. Ini kelihatan. Saya zoom deh ke sini. Ya, kelihatan ya. Ini TER menu tera. Nah, yang ini menu tera. Kalau di tera itu hasilnya berapa? Hasilnya, coba saya balikin ya. Kita fokus gak dia? Ya, oke. Ini hasilnya. Oke, di sini berarti kameranya. 0, berapa? 0,000, 3 digit. Ya, ini 3 digit. Itu gerak sedikit, gerak digitalnya ini berubah ya. Nah, ini menu mode, ini on off ya. Yang ini on off, kemudian yang ini tera, ter. Ya, itu jadi ditimbang ya. Ditimbang tadi itu pakai kertas timbang di sini sebanyak 1,7 gram. Dan saya sudah larutkan ya ke sini. Sudah larutkan ke sini. GNO3-nya. Oke, itu mengenai timbangan. Jadi dari kejauhan juga udah kebayang ya. Dari kejauhan. Ini saya simpan dulu di penyangga biar sayanya melihat ya. Oke, ini saya simpan dulu buat praktikum kedua. Sebetulnya buat minggu depan ya. Tapi kalau kalian tidak punya, boleh pakai boleh nggak pakai cup gitu ya? Pakai cup apa gitu, boleh silakan. Mau kayak gini boleh ya. Tapi ini harus timbang dulu gitu. Ini saya belum timbang berapa mili. Cuma kalau saya pipet kemarin saya sudah presentasikan di PowerPoint. Kalau saya pipet 1000 ditimbang ya, ini saya timbang. Ini kelihatan nggak sih saya? Masih kelihatan. Oke, saya on-kan dulu. Ini saya simpan berapa beratnya? 10,16 ya, 10,16. Sehingga percaya. Oke, saya perlihatkan lagi timbangannya berapa tuh? 10, ini terbalik ya kameranya. Jadi
left to right gitu. Harus saya coba setting. Nah tadi biar kaliannya ngelihat gitu ya, itu timbangan analitik 3 digit gitu ya. Ya kalau udah 3 digit nggak analitik, timbangan teknis namanya ya. Bentar, saya setting supaya mirror main video. Oke, itu ya muncul ya. Ini sudah saya mirror. Jadi kelihatan 1, ini silau sama lampu sih. Bukan 1. 10,169. Ya, muncul ya. Ini berarti berat gelas ini tuh ini berat gelas ini tuh 10 gram. Ya, terus gimana Pak? Ya harus dinolkan ya. Terus dinolkan, pencet tera. Oke, jadi sudah 0. Jelas ya, 0 ya. Oke, itu 0,000. Oke, kita balik lagi ke sini, kita coba pipet 1 mili Wades ya. Pipet. Ini mau Aquades, mau Amidis atau mau mana ya? Mau Aquademin. Aqua bebas mineral aja ya. Nah, ini kelihatan beren sama kamera ya. Nah, ini Aquademin. Lihat nih petnya. Ya, saya sepertiga celup sudah penuh. Lihat, netes enggak? Kalau nggak netes berarti bagus, nancepin ininya bagus. Ya, tidak ada angin. Kemudian piston juga ngelepasnya pelan. Ya, jadi jangan set gitu ya, yang jempol itu jangan. Nah, yang ininya nih, nah yang ini ngelepasnya jangan set gitu ya, sekaligus set gitu, jangan. Nanti berbuih. Nah, ini tidak netes berarti pipet bagus. Mesang tipnya juga bagus. Nah, kita masuk ke sini. Tadi ini udah 0 ya, karena 10 gramnya kita abaikan di tera. Itu gunanya menolkan. Nah, kita lihat berapakah. Ya, harus ditutup lagi tidak? Tutup ya. Iya, ditutup. Terus kita lihat berapa hasilnya. Kita lihat berapa hasilnya. Oke, kita lihat berapa tuh? 1,0000 gram ya, berarti 1 gram. Bagus nggak? Saya coba gak ada kesalahannya. Pas banget gitu. Kalau kalian mipet ngulang bakal tuh dia 1,007 tuh. Tuh ya. Jadi jangan sampai nimbang goyang-goyang. Timbangan itu sensitif terhadap permukaan dari meja. Nanti pada saat nimbang butuh kesabaran, tidak boleh ada yang desek-desekan, terus-terusan, tidak boleh ya. Ini yang bagus, BJ air 1,0000 ya. Kalau berat jenis urin berapa? Air kencing kalian? 1,030 ya. Coba kalau kalian naudzubillah ya, ada yang diabetes itu kencing manis ya, kencingnya manis karena ada gulanya. Mungkin 1,0000 berapa? 1,030, 35, 45 ya. Nah, ini karena nggak stabil mejanya goyang-goyang. Jadi berapa detik sih Pak kita mengamati dari timbangan ini? Kurang lebih 5-10 detik pembacanya. Setelah itu timbangan akan berubah karena gravitasi bumi juga termasuk gedung kita kalau kegoyang sedikit gitu ya. Itu juga suka menggerakkan sensor yang ada di dalam mesin timbangan. Oke, sudah jelas ya? Cara menggunakan timbangan harusnya teori Bowie kan tadi. Timbangan itu dalamnya seperti apa, settingannya berapa. Kalau yang di kampus harusnya ada dulu itu mereknya merek Jerman ya, Mettler Toledo itu 4 digit. Kalau saya 3 digit belakang koma ya. Nah, yang bagus tuh yang 4 digit, ini 3 digit. Tapi buat latihan cukup lah ya.
Nah, itu yang disebut meleset tuh. 1,006. Meleset kan harusnya 1,00 berapa? 1,000 harusnya air kan. Oke, itu kira-kira cara praktikum untuk 5 kali kalian per orang ya di rumah. Kalau ada yang punya timbangan kue juga boleh, tapi timbangan kuenya yang 4 digit. Kalau saya pakai timbangan emas nih. Kalau beli emas dibawa nih timbangan, disakuin kalau saya. Ya, disakuin. Emasnya benar gak? Itu dijual 2 gram. Kadang 1,9 gram. Ya, kita kan waktu beli emas nggak pernah lihat skala berapa dia nimbang. Cuma beli emas 2 gram. Kasih aja tulisannya 2 gram. Kan nggak boleh percaya sih. Makanya kayak nimbang emas, nimbang permata gitu ya. Pada punya timbangan kayak gini. Yang mahal ada, yang 600.000 ada. Saya sih mau yang murah aja, 150 aja ini ya. Tapi buat saya berguna nih. Sejak kuliah ya, dari dulu sampai sekarang saya pakai timbangan ini, nggak pakai timbangan kampus. Ya, nggak pakai ya. Kalau pakai timbangan kampus tuh jauh, nggak di rumah. Kita nge-lab di rumah. Oke, selesai ya, itu cara penimbangan. Sekarang kita back to cek kualitas air. Cek kualitas air. Ini yang jadi fokus praktikum pertama. Ini timbangannya saya pindahin ya. Jadi bagi yang tidak dari IPA, latar belakangnya berarti sudah terbayang ya bahwa oh gitu cara bikin larut satu, ada zat pelarutnya, ada pelarutnya. Terus pelarut juga nggak sembarangan. Kalian mastiin kata Pak Agus tuh Aquades tuh. Padahal misalkan air keran, cuma wadahnya minjem wadah Aquades. Nah, itu yang kadang penyebab kerusakan zat warna itu gara-gara airnya air keran, ya seperti itu. Amidis juga ya, amidis itu air minum, air layak minum yang mikrobiologinya sudah nol, bakterinya sudah nol, kemudian tapi ada ionnya. Jadi kalau kalian periksa elektrolit darah gak bisa pakai air amidis ya, pakainya air demin. Ini sorry, ini demin. Pakai air demin bebas ion, itu tidak akan berpengaruh ya. Oke, kita tes ya. Katanya tadi berapa tetes di prosedur PPT, dibaca nggak? Saya share PPT-nya di WhatsApp. Jangan-jangan udah di-share, acan dibuka PPT-nya. PPT-nya dibuka nggak? Ya, ada prosedurnya. Lupa deh, ya prosedurnya. Oke, prosedurnya. Lupa lagi. Kenapa? Aduh, lupa lagi. Gimana ini lupa lagi? Kita back to cara kerja dulu. Bentar, ini window-nya rebutan dengan layar. Nah, ini WhatsApp-nya. Ini kelas kelas AB ya, lupa. Kelas B kan? Udah di-share, saya cek di grupnya dulu. Udah ini pengantar lab medik dengan sesi 1 ya. Nah, saya cek. Share screen-nya ada nggak dari saya? Oke, saya share dulu biar kebayang yang dimaksud oleh saya apa. Oke, ini ya. Yang itu bukan PPT-nya. Oke, ini cara kerjanya ada di situ ya.
ada di sini. Air demin, pengendalian mutu yang oke, air suling dulu lah, air suling ya. Kita cek pH-nya harus 5,5. Oke, bentar saya cek dulu pH ya. Ini saya pakai pipetnya yang akurat ya, pipet apa tuh? Pipet mikropipet. Oke, suara saya masih ada. Cek sound dulu. Ada Pak. Ada Pak. Ya. Ini saya ada strip pH-nya ya. Kalau kalian nanti di kampus kurang atas kayaknya kameranya. Kurang dekat. Ini udah kebayang ya cara kerjanya tadi pH-nya 5 sampai 5,5. Kemudian airnya itu kalau mau cek adanya klorida harus 10 ml, 2 tetes asam nitrat. Tadi sudah saya campur ya asam nitratnya dengan Ag
NO3 agen nitrat, kemudian 1 mili larutan perak nitrat ini yang agen 3 ya, 1 mili berarti 1000 mikroliter. Harus jernih. Kalau ada putih berarti mengandung klorida, ya begitu. Oke, kita stop share yang ini. Saya perbesar lagi layar yang saya ya. Stop light-nya. Oke, supaya terlihat. Oke, jadi ini kita cek dulu pH ya. Yang ini buat dipstick urin sih ya, kelihatan ya. Ini jadi di sini ada pH-nya. Tapi kalau kalian nanti bisa pakai pH kertas pH universal. Yang saya dipinjam Bu Prina kayak yang saya ya, tapi banyak. Oke, ini aquademin ya. Ini yang saya celup aquademin. Kita lihat pH-nya berapa di sini. Di sini terbacanya pH-nya oke. Nih, kelihatan nggak berapa? Ya, pH itu yang ini. Ini pH-nya. Berarti berapa? Kalau di sini tulisannya 5,5 ya. pH-nya 5,5. Oke, berarti yang aquademin bagus ya. Aquademin pH-nya oke. Kita pisahkan dulu. Ya, sekarang kita air keran. Air keran di rumah saya ini air keran di rumah saya itu dari Artesis ya, dari Artesis. Kita ganti yang baru kertasnya. Nanti kalau kalian pakai kertas pH aja ya. Ini pH-nya berapa? Kita cek. Oke, di sini pH-nya 5 ya. pH-nya 5 nih. 5. Dekat banget dengan ini. Dengan awal. Nah, ini tuh 5. Yang pertama dipstick itu pH-nya 5. Ini buat urin. Jadi kalau pH urin tuh tidak boleh asam ya. Jadi 5 paling asam. Nah, ini 5. Ya, air keran saya 5. Berarti rada asam ya. Air keran saya kira-kira penyebab asam pada air apa sih? Tahu nggak? Anissa Nurisma? Ayo jawab, Anissa. Tahu nggak penyebab air keran atau air rumah itu asam? Ada apakah dia? Ayo Anissa. Desvita, tahu? Oke, yang terakhir air amidis ya, air amidis. Air amidis itu jadi standar Aquadex di lab kita. Ya, lihat ke ruang Pak Agus ya, ke lab timnya ataupun ke lab Hema pasti ada amidis. Ya, karena dia dimurnikan dengan reverse osmosis. Jadi saya kenapa bilang amidis? Ini hasil destilasi, ya. Nggak destilasi sih, kualitasnya mirip dengan air suling kualitasnya. Kita cek aja pH-nya masih bagus atau tidak gitu ya. Ini saya baru seminggu beli amidisnya ya. Baru seminggu beli. Kira-kira bagus nggak? Kalau udah seminggu beda pada saat segel dibuka. Ya, ini kita cek amidis. Berapa pH-nya? pH-nya kita cek. Oke, pH-nya pH-nya 6 ya. pH-nya 6. pH-nya 6. Jadi sementara ini yang bagus adalah air demin ya, air bebas mineral yang saya. Amidis dia asam. Ya, makanya suka dijual air alkali ya. Air alkali itu air yang dikasih listrik, kemudian OH-nya banyak di dalam air, jadilah air basah.
Jadi kalau tubuh kita banyak minum air yang asam, sebetulnya banyak penyakit ya nanti. Oke, sekarang itu praktikum yang pertama yang harus saya lakukan. Nah, sekarang kita akan cek yang mana yang mengandung klorida. Ini asli ya, saya belum tambah apa-apa. Ini asli, belum saya tambah-tambah apa-apa. Ini demin, ini amidis, dan ini air keran. Kita cek masing-masing dengan 1 mili agen O3 1,7% ya. Ya, ini pipetnya udah bisa kan ya, kayak gini. Nah, gitu. Pelan-pelan saja. Sepertiga celup tipnya. Kita lihat proses di yang ini. Kelihatan nggak di layar? Ya, gini deh. Saya deketin biar kelihatan keruh nggak? Keruh nggak? Tidak ada kekeruhan. Keruh itu yang kayak gimana? Putih kayak awan. Ya, ini. Tapi kalau dikocok hilang. Tapi kalau dikocok nggak hilang, berarti airnya banyak mengandung klorida. Ini yang menyebabkan air banyak asam sebetulnya ya. Bisa dari KCl, garam, bisa dari MgCl, Mn. Rata-rata logam-logam itu berkaitan dengan klorida, MgCl, HgCl ya, air raksa yang suka merusak kulit tuh, Hg, Mn yang buat keruh air itu. Sekarang air amidis ya. Yang tadi aman ya. Pak, aman gimana? Ini kan bukan 10 mili, Pak. Ini kan 75 mili. Yang mau ketinggali itu Pak ya. Iyalah ya. Kita tes dulu aslinya. Nanti kita yang 10 mili. Beda kan dengan 9 mili dengan 70 mili. Ini amidis. Lihat. Tidak ada. Ya. Oke, aman. Tidak ada klorida, tidak akan membahayakan tubuh. Yang terakhir, air keran saya ya. Oke, tidak ada kekeruhan juga. Tapi rada keruh, coba. Ini airnya kalau di saya kelihatan keruh. Merasa gak kalian melihatnya keruh? Merasa Ya, keruh nggak? ya Pak, keruh Pak. Wah, Ya, Pak. bahaya nih air keran saya. Wah, bahaya. Serius, ini asli nih. Bahaya nih. Saya makanya beli merek ini. Air minumnya. Saya tidak boleh pakai air rumah. Lihat ya, cantik tetapi berbahaya. Air keran rumah dari Artesis tetapi bahaya. Jangan sekali-kali minum air begini. Ya, dididihkan juga. Makanya jernih bukan berarti aman. Itu enaknya masuk analis ya. Wah, ini aman tidak buat kita dan keluarga. Ini nggak tahu penyebab keruhnya apa kira-kira? Yang jelas klorida di sini ya. Penyebabnya adalah klorida. Dan saya curiga di sini banyak mengandung banyak logam. Ya. Karena daerah kompleks saya itu dekat dengan pabrik yang briket batu bara atau ya batu bara itu kalau sebagai bahan baku untuk pabrik dia melakukan pembakaran ya sebagai sumber panas mau masak. Di sini tuh ada pabrik kasur ya, tahu yang kasur kalian yang dipakai spring bednya apa sih mereknya? Coba disebut. Di rumah pakai spring bed gak tidurnya? Oke, ini ya tuh keruh ya. Nanti kalian tes air kampus ya. Lihat. Ini tidak sehat, kota itu tidak sehat. Oke, amidis aman, aquademin saya aman. Jadi kalau saya kepepet, saya minum amidis. Bukan kepepet, aquademin ya. Aquademin yang ada di rumah. Nah, ini air keran. Tidak layak untuk diminum air keran saya. Layaknya untuk dipakai mandi. Oke, aman nih. Ini hati-hati ya. Makanya dicek kenapa reagen saya rusak, mungkin airnya yang jelek. Itu hati-hati ya. Oke, ini sudah semua nih pengecekan klorida. Sudah serius ya, saya asli nih. Saya asli ini yang ini nih, sorry. Ini tuh asli air keran saya.
Tadi anak saya sendiri yang ambil dari tempat cuci tangan. Coba cek kata saya teh. Ini belum saya pakai mikroskop nih ya. Saya punya mikroskop di rumah, dicek bakterinya banyak gak? Wah, kayak lidi gitu ya namanya. Seru lah kalau jadi analis ya. Seru-seru. Nah, itu sekarang itu praktikum yang harus kalian selesaikan, tapi boleh kalau sudah ada izin dari prodi ya. Kalau sudah ada izin dari prodi, boleh dikerjakan dua judul ini. Cek pH dan klorida, uji kualitas air. Jadi kalau kalian nanti setelah UTS diminta membuat larutan penyangga, airnya harus benar. Airnya harus benar dulu. Kalau airnya tidak benar, saya tidak bisa recommended ya kalian bakal berhasil tidak bikin larutan penyangganya, buffernya. Kadang ada yang udah jadi kok kerupanya harusnya kan jernih. Orang cuma isinya garam dan konjugat kan buffer itu kok keruh, itu dari air kan gitu ya. Gitu. Oke, ini selesai praktikum yang pertama. Kemudian aquademien juga ada di lab timnya, itu punya saya segalon. Kalian boleh ngambil dari galon saya aqua air bebas mineral. Itu asli ya dari Bratako, dari Bratacem yang dekat Kelenteng. Jadi menurut saya sih aman secara spesifikasi. Ini galon 3, nanti boleh kalian pakai juga. Saya nanti akan botolin loh. Tapi kalau mau bikin sendiri juga masih ada di Pak Agus serbuknya. Kalau kalian mau nimbang. Nggak tahu kalian amannya, enaknya praktek sekali beres semua. Ya dari pagi Pak sampai sore 14 pertemuan. So kalau kuat mabok ya kalian. Jadi kalau saya bisa ngerjain ini sebentar, ini 2 pertemuan aja selesai. Ya, selesai 2 pertemuan. Oke, kembali ke pemipetan tadi. Cara kerjanya sudah ya, yang ini. Nah ini tadi sudah kita menggunakan mikropipet, dan timbangan. Timbangannya kalau ada di rumah sukul, kalau tidak ada berarti kalian kerjakan di kampus. Jadi tinggal pipet, tinggal masuk seperti yang ada di PPT. Terus praktikum yang kedua itu apa sih yang diharapkan? Oke, selesai ya demonya. Saya langsung ke Excel ya. Oke, kita pause dulu recordingnya. Oke, ini sudah recording lagi ya. Ini kelihatan di sini saya punya tabel. Ini forward. Itu tadi saya sudah timbang 1 ya, 1,0000. Oke. Di sini nggak muncul karena formatnya tidak 3 digit. Harus kalian ubah jadi 3 digit. Di Excel-nya. Ya. Jadi 3 digit atau 4 digit. Syukurlah 4 digit ya. Ini 1. Nah, taruhlah yang pertama 1. Yang kedua 1,005. Oke. 1,017 lah ya. Jangan kecil kegedean. 17 gitu ya. Ini 25. Oke. Ini 1, ini yang 4 digit ya. Kalau tidak ada yang 4 digit nggak apa-apa yang 3 digit. Ini saya yang 4 digit timbangan kampus yang bagus ya. Nah, ini ngarang datanya, nanti pura-puranya keluar dari angka. Kalian mengarang atau tidak terserah sih. Yang tahu merasakan bakal bagus dan percaya diri ya kalian sendiri, sebaiknya jujur aja. Kalau bisa bagus bisa, kalau enggak latihan lagi gitu ya. Ini misalkan 22. Terakhir, ini 5 kali mipet ke tabung gelas yang tadi ya, ke labu ukur 5 mili. 0 ke 15 ya. Oke, ini sudah ada data. Kemudian kita hitung rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa, CV-nya berapa. Oke. Ini kita ketik sama dengan average ya. Ini di Tcom udah mungkin. Teknik komputer. Oke. Kemudian
simpangan baku standar deviasi. Cross check ini suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. jelas. Jelas, Pak. Ini simpangan bakunya 0,00010. Kemudian CV itu simpangan baku dibagi rata dikali 100 karena dalam persen. 0,0966. Terus toleransinya berapa? Ini kan kesalahannya 0,9666 ya. Kecil. Oke, toleransinya dari saya kalian dinyatakan bagus itu kalau di bawah 2,5%. Ya, ini di bawah 2,5 nggak hasilnya? Bawah ya, kalau dibuletin 0,1 ini tuh ya, 0,1%. Kalau saya bulatkan nih, saya bulatkan ya. Oke, 0,1% tuh ya, lulus ya. Selamat. Anda lulus. Nah, yang reverse tadi karena beda teknik aja, teknik memimpinnya. Kalau ini first stop, kalau ini second stop ya, yang awalnya gitu. Nah, yang ini kita ngarang lagi ya, contohnya 1,0035. Biasanya suka lebih besar yang reverse itu. 0,045. Ya, ini keluar di neraca ya angka ini. Ingat kata saya 1 mili itu sama dengan 1 gram. Nah, bukan nimbang emas ya. Gramnya harus analitik. 1,050. Oke. 1,0067. 1,0056. Oke. Nah, ini sama ya. Harus dihitung rata-ratanya. Oke. Lihat, bedanya apa yang pertama dengan yang kedua? Silahkan, bedanya apa? Dia lebih banyak ya, lebihnya. 1,005 gram atau 5 mili gitu ya. Ini penambahan. Terus ininya 0,1. Berarti masih bagus. Ya, di bawah 2,5 juga. Oke, berarti ini lulus. Teknik follow-nya lulus, teknik reverse-nya lulus. Gimana? Misalkan ada hasil mahasiswa ngaco ya. Oke, ya. Terus oke. Terus oke. Terus oke. Ngaco begini ya, 0,8% gitu ya. Seperti ini. Terus kebanyakan ada yang sampai gini, entah ya. Contoh ini yang pernah terjadi ini ya, pernah terjadi karena dia tidak konsentrasi ya, tidak konsentrasi. Lihat, dia 1,1 gram besar. Jadi lumayan kesalahan dianya. Terus bagaimana kasusnya ini kan gak lulus? Ulang semua atau ulang yang gak lulusnya aja? Ulang aja sekali lagi. Ya, ulang aja sekali lagi. Terus ulangnya dari awal, Pak. Ya risikonya karena wadahnya, satu wadah itu ditambah, jadi totalnya kan 5 mili ya. Kan tadi labu ukurnya 5 mili, berarti totalnya 5 mili. Gitu. Caranya gimana? Caranya? Ya. Oke, pada saat sudah salah, ter aja. Tahu ter? Jadi yang sudah 5 mili ini kalau dijumlahnya berapa sih? Yang ini di dalam labu 5,17 mili ya. Mili volumenya. Nah, atau gram ya. Sama dengan gram. Nah, ini kita nolkan di alat ya, kita nolkan. Nolkan di neracanya.
walaupun ada air 5,1740 mili, itu bakal 0 di layar itu 0,0000. Ya, bakal munculnya kayak gitu di layar timbangannya di neraca di LCD-nya. Ya. Nah, bakal gini muncul. Oke. Nah, terus timbang aja, mipet, tahulah jadi ini aja kopi ya, ini segini kopi, pindahin. Hasilnya berapa yang baru? Misalkan 1,0 berapa? Ini yang baru. Ya, ini sorry, ini kopasnya. Ini. Nah, ini misalkan yang baru 1,0556 gitu ya. Lolos nggak gitu ya? Kalau lolos oke. Oke, 1,8 di bawah 2,5 ya. Ini 1,8. Berarti sudah lolos. Berarti sudah selesai praktiknya. Oke, ini praktik. Jadi kesimpulannya. Oke, kesimpulannya kembali lagi ke laptop ya. Kesimpulannya jadi praktikum pertama uji kualitas air, praktikum kedua teknik memipet ya, teknik memipet forward dan reverse akurat atau tidak. Kalau memipetnya akurat, nimbangnya juga pasti bisa. Pada saat nanti mau membuat larutan buffer setelah UTS, nimbang udah saya anggap paham, jadi saya nggak tes lagi, ya nggak saya tes lagi. Kemudian cara pakai apa tuh pipet juga nggak akan saya ragukan lagi, kalian sudah sama. Kalau 1 mili itu 20 tetes. Jadi kalau yang belum pas banget, coba mencetnya distandarkan ya. Jadi mencet pipetnya harus ini, terutama pipet tetes. Seperti itu. Oke, saya kira selesai. Ini udah mengcover 2 praktikum sebetulnya ya. Praktikum yang minggu kemarin dengan minggu ini. Nah, minggu depan makanya saya harus jelas nih sama PJ ya. Saya pause dulu. Stop recordingnya.